bagi kami juga melalui kebenaran firman-Mu, melalui perjamuan kudus, agar kami juga Tuhan merasakan, menikmati kebangkitan Tuhan dan kematian Tuhan, agar kami mati juga bagi hal-hal dunia ini dan bangkit untuk rencana-Mu yang sempurna itu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami percaya otoritas ilahi turun atas kami semua, lebih-lebih atas hamba-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang lembut. Saat firman-Mu disampaikan, sungguh-sungguh hati kami dikuasai oleh Roh Allah, dan kami juga bertobat dari hal-hal yang mungkin kami sembunyikan selama ini, yang mungkin hal-hal yang tidak diketahui orang selama ini. Makasih, kami rindu itu dilepaskan, agar kekristenan kami menjadi Kristen yang sempurna, Kristen yang berbuah, Kristen yang berdampak bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapak, karena ini pekerjaan kami semua, bukan hanya pekerjaan hamba Tuhan, bukan hanya pekerjaan misionari, tapi pekerjaan semua orang percaya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam hadirat-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka dan memperluas dan pertajam setiap pujian dan kata roh hati mereka untuk membawa jemaat-Mu atau orang-orang percaya masuk dalam hadirat-Mu. Makasih Bapak, kami mau duduk diam mendengar isi hati-Mu. Taruhkanlah di hati kami sesuatu yang baru, agar kami bisa berbuah, dan lebih kami bisa berubah Tuhan, menjadi Kristen yang dewasa, Kristen yang benar-benar memiliki sikap yang positif dalam setiap situasi. Makasih, urapi pemikiran kami, urapi pendengaran kami, lebih-lebih hati kami yang paling dalam, karena kami yang bisa mengubahnya Tuhan. Kau yang membentuk dan hanya Kau yang bisa mengubahnya. Makasih di saat firman-Mu disampaikan, kami juga percaya lingkungan ini Tuhan bisa mendengar tentang kasih Allah yang sempurna, dan mereka juga Tuhan dijamah oleh Roh Allah, dan mereka tunduk, dan Tuhan membuka hatinya untuk mengenal pribadi Yesus yang begitu mencintai hidup mereka dan mengasihi mereka. Makasih Bapak, kami percaya hanya kuasa-Mu yang kami izinkan berdaulat di tempat ini, hanya kuasa-Mu yang kami izinkan berdaulat di pikiran dan hati kami, pendengaran kami. Mau letakkan seluruh pergumulan kami, lebih-lebih Tuhan hal yang kami pegang, agar kami Tuhan tidak tergoda untuk melihat hal-hal lain, tapi benar-benar kami Tuhan menyimak setiap kebenaran firman-Mu, kata demi kata, kalimat demi kalimat, itu Tuhan hidupkan, dan kami mendapat sesuatu yang baru dari kebenaran firman-Mu. Makasih Bapak, inilah doa dan pengharapan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Mu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita. Aminnya cuma 2. Ada sukacita. Cuma 3. Ada sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Gembala Sidang, orang tua rohani yang kembali memberikan kepercayaan untuk saya pagi hari ini. Terima kasih buat jemaat yang juga memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
pada pagi hari ini dalam ibadah raya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, di tengah-tengah kita ada dua orang kekasih yang tiba kemarin dari Surabaya. Tadi saya sudah minta izin sama Ibu Gembala untuk memperkenalkan, dan nanti setelah ibadah ini mereka akan menyampaikan visi misi kenapa mereka sampai di Batu Raja. Puji Tuhan. Selamat datang buat Pak Andre dan Ibu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tadi malam sudah melayani pemuda kalau saya tidak salah, ya, hadir di dalam ibadah pemuda. Saya kenal dengan beliau via telepon beberapa hari yang lalu, tapi hari ini bisa bertemu tatap muka dengan Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena nanti setelah dari sini juga akan ke Tugu Jaya, maka saya akan cepat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajak kita semua pagi hari ini Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita dan kita baca firman Allah dari kitab Wahyu pasal yang pertama. Kitab Wahyu pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ketiga. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan ayat ini, katakan amin. Baik, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, ya. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya ketika Ibu Gembala menyampaikan saya untuk khotbah, saya agak gundah gulana memilih dua tema khotbah. Tetapi puji Tuhan, saya percaya tema ini atau firman yang sudah kita baca ini datang dari Tuhan. Kita sama-sama mengetahui bahwa kitab Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yohanes, kira-kira tahun 96 Masehi. Dan pada waktu itu, ya, Yohanes berada di Pulau Patmos, pulau yang kecil, terpencil, susah. Dan di sanalah Allah memberikan pesan-pesan ilahi yang pasti, dan bukan hanya pasti tetapi sedang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini dimulai dengan kata berbahagialah ia yang membacakan. Ada sebuah filosofi kenapa firman Allah pada waktu itu, abad yang pertama itu dibacakan. Konon katanya pada waktu itu banyak orang-orang yang tidak bisa baca alias buta huruf, sehingga
dibacakan. Ya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau GPDI itu hampir semua tahu ayat ini, dan kita sering mendengar bahwa ada 3 kategori berkat bagi orang yang membacakan, bagi orang yang mendengar, dan bagi orang yang menuruti. Seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kehidupan spiritual kita itu hampir sama dengan kehidupan ritual biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam kehidupan orang percaya hanya sampai kepada dibacakan firman, mendengar firman, tetapi tidak sampai pada tahap menuruti firman. Dan saya katakan itu adalah sebuah ritual keagamaan yang Bapak Ibu dan saya lakukan. Sesungguhnya bagi kita sebagai orang yang percaya, membaca, mendengar, dan menuruti firman, itulah spiritual rohani dalam hidup kita. Haleluya, amin, amin. Kenapa hal itu harus kita lakukan? Bagian akhir sangat penting. Waktunya sudah dekat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata berbahagia dalam bahasa aslinya itu mengandung arti melakukan, ya. Sorry. Kata berbahagia dalam bahasa aslinya adalah makairos, yang menunjukkan keadaan, ya. Seseorang diberkati dan sukacita yang diberikan oleh Allah. Jadi bukan bahagia yang semu, tetapi bahagia yang benar-benar itu datang dari Tuhan. Dalam keadaan, atau di dalam dalam bahasa Indonesia, ya, masa kini itu dikatakan suasana. Jadi orang yang berbahagia itu orang yang suasananya diberkati, katakan amin. Orang yang berbahagia suasananya sukacita. Hari ini ada yang lagi galau, gak bahagia karena kemarin rugi, atau lagi kerja dipecat, atau karena suami marah-marah atau istri marah-marah gak dibelikan daster, sehingga hilang bahagianya sampai hari ini. Kalau nggak dengar khotbah ini sampai besok lagi malah. Jujur kalau saya bahagia melihat Bapak Ibu yang tetap setia sampai hari ini, bahagia saya. Amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah ia yang membacakan. Dan sekali lagi kata berbahagia itu yang menunjukkan keadaan suasana berkat dan sukacita yang diberikan oleh Allah. Dan kita tahu di dalam kitab Wahyu ada 7 kali kata berbahagia. Ada yang tahu salah satunya? Di dalam kitab Wahyu, ya, bukan di luar kitab. Di dalam kitab Wahyu ada 7 kata bahagia. Dan memang di dalam kitab Wahyu itu banyak sekali angka 7 yang berbicara tentang kesempurnaan.
ada 7 cawan murka Allah, ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, ada 7 sidang jemaat, ada 7 berbahagia, dan lain-lain sebagainya. Ada yang sudah dapat? Ya. Berbahagialah orang yang mati di dalam. Nah itu Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Amin. Jadi jangan takut kalau orang mati. Kenapa saya katakan demikian? Berbahagia, sekali lagi, bahasa aslinya itu makairos. Artinya dalam suasana berkat, dalam suasana sukacita. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13, dia istirahat. Tetapi ada waktunya dia akan bangkit. Amin. Dan itu berbahagia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 itu juga dikatakan berbahagia. Atau kita bacalah satu-satu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nggak penasaran. Kok Om bilang ada 7, di mana ayat-ayatnya? Kita baca satu-satu dengan cepat. Tadi Wahyu 14, 13. Sekarang kita lihat Wahyu 16, 15. Wahyu 16, 15. Jadi dengan ini 3 ya. Kita baca sama-sama 2. Ya, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Amin. Amen. Amin. Ya. 19 ayat 9. Ayat 9 kita baca sama-sama 2. Ya, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Sudah berapa? 4. Lagi 20 ayat 6. 20 ayat 6, firman Allah berkata demikian, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Amin. 22 ayat 7. Sudah? Kita baca sama-sama 2. Ya, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti. Kata menuruti nanti kita lihat. Terakhir, Dua 14. Kita baca 2. Ya,
Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah. Amin. Mereka yang membaca, mereka yang mendengar, dan mereka yang menuruti. Ini adalah hal yang penting bagi kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi, ini adalah 3 tindakan yang diberkati. Pertama, membaca. Tadi saya sudah katakan kenapa dibaca, karena konon katanya pada waktu itu di abad yang pertama ada banyak orang yang buta huruf, sehingga Alkitab dibacakan di dalam jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks ini menunjukkan peran penting pengajaran dan pewartaan firman Allah. Jadi kata membaca ini memiliki hubungan dengan mengajar, memberitakan. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah bilang begini kepada Timotius, baik atau tidak baik waktunya, engkau harus sampaikan firman. Banyak telinga yang dengar atau banyak telinga yang tolak, waktu hujan atau waktu panas, waktu susah atau waktu senang, waktu berlimpah atau tidak berlimpah, firman harus disampaikan. Amin. Kenapa disampaikan? Saya percaya ada sesuatu yang penting, ada momen yang penting yang pasti akan terjadi. Saya katakan tadi, bukan hanya pasti terjadi, tetapi tahap demi tahap sedang terjadi. Amin. Ya. Karena itu Bapak Ibu, saya mau lihat dulu jari-jari yang terangkat, yang setiap pagi baca firman. Setiap pagi, wong siji, wong loro, wong telu, 4, 5. Halo, yang lain modong. Saya punya anak kecil umur 8 tahun. Itu sudah dilatih, anak-anak sekolah minggu itu sudah dilatih. Dan anak saya itu setiap malam pasti dia ingat baca 1 pasal. Amin. Amin. Nah kan kecil kan aminnya. Karena gak baca firman. Haleluya. Harus Bapak Ibu. Tantangan kita itu bukan tantangan yang kecil, tetapi tantangan kita di akhir zaman itu tantangan yang besar. Bapak Ibu dan saya tidak akan mampu menggunakan kemampuan kita, kebisaan kita. Tadi pujian bilang maju berperang, maju tanpa strategi, melawan kuasa kegelapan, ya, maju tanpa firman seperti anak-anak Skewa nanti Bapak Ibu. Tuhan aku kenal, Yesus aku kenal, siapa kamu? Tetapi saya percaya ketika kita membaca, memulai dengan membaca, maka saya percaya orang yang membaca pasti melakukan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Sekali lagi ini menunjukkan peran penting pengajaran dan pewartaan firman Allah. Banyak ayat dalam firman Allah dalam Alkitab yang menggambarkan, menceritakan, membuat pernyataan yang sangat jelas. Firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Yesus ketika dia dalam satu upacara yang besar dan dikerumuni orang banyak, dalam Injil Lukas pasal yang ke-20, Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28, di dalam kerumunan banyak orang ada seorang ibu berkata begini, berbahagialah ibu yang melahirkan, karena dia melihat Yesus penuh wibawa, penuh kuasa, menyembuhkan orang sakit, yang buta melek, yang tuli dengar, yang mati bangkit, dan seterusnya. Lalu dia katakan berbahagialah ibu. Dia melihat dari sisi biologisnya seorang ibu yang melahirkan Yesus. Yesus menghargai pendapat ibu itu. Yesus tidak bantah pendapat dari ibu itu. Tetapi kemudian Yesus berkata pada ayat yang ke-28, yang berbahagia bukan karena ada hubungan biologisnya anak dan ibu, tetapi yang berbahagia adalah orang yang melakukan firman. Hubungan biologis, teman, sahabat itu penting. Tetapi menjadi tidak penting kalau kita tidak melakukan firman. Amin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus katakan dan Yesus berkata, yang berbahagia makarios, orang yang dalam suasana diberkati bukan karena hubungan biologisnya antara ibu dan anak, tetapi orang yang dalam suasana diberkati, orang yang dalam suasana bersukacita yang diberikan oleh Allah adalah orang yang melakukan firman. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan gini-gini baik. Oh iya ya, benar kata Pak Pendeta ini. Tapi waktu di rumah, sudahlah, kalau hari Minggu baik aku bawa. Minggu depan dengar firman. Awas Bapak Ibu, jangan hanya ritualnya, tetapi harus menjadi spiritual rohani. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, mendengar. Dalam budaya orang Yahudi, mendengar bukan sekedar menerima pesan atau suara. Sekali lagi, dalam budaya orang Yahudi, mendengar bukan sekedar menerima suara, tetapi juga memahami dan merenungkan dengan hati. Amin. Iman timbul dari mana? Dari pendengaran. Ayatnya di mana? Yang baca Alkitab, sering baca Alkitab pasti tahu. Roma pasal berapa? 10 ayat 17. Cak No hari ini om agak ganas. Memang ganas. Tapi ganas bukan tinju. Paulus bilang aku bukan petinju yang sebarang ninju. Aku beritakan firman. Benar Bapak Ibu, saya agak gundah kemarin. Ini khotbah ini bagus juga sebenarnya. Tapi kok yang Tuhan taruh ini? Padahal kalau saya baca-baca sederhana sekali. Baca, lakukan, turuti. Sederhana sekali. Tapi ada yang penting. Waktunya sudah dekat. Amin. Waktu di dalam ayat ini
dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata apa? Kairos. Kairos. Dan itu linknya waktunya Tuhan. Ada kronos, waktu yang biasa, kronologis, ya, yang linier dengan waktu-waktu, ada jam, ada bulan, ada tahun, ya. Tetapi di dalam kitab Wahyu tidak menggunakan kata waktu kronos, tetapi waktu kairos, yang artinya adalah waktu Tuhan. Ayo. Apa tadi pujian? Maju apa? Berperang. Saya belum mau bahas itu nanti. Sekali lagi, mendengar. Dalam budaya Yahudi, mendengar bukan sekedar menerima suara, tetapi juga memahami dan merenungkan dengan hati. Saya menemukan itulah sebabnya Pemasmur berkata dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, kurenungkan firman siang dan malam. Aku tidak duduk dalam kelompok-kelompok pencemooh, orang fasik, apalagi orang yang melakukan kejahatan, tetapi hidupku tahir. Kenapa tahir? Karena hidupku merenungkan firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau hari-hari ini Bapak Ibu dan saya dibatasi oleh waktu yang Bapak Ibu anggap itu penting, memang penting, cari uang itu penting, kerja itu penting, semua serba penting. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, di dalam kronos ada waktu Tuhan, kairos. Dan itu jangan lupakan. Saya selalu rajin berkata begini, dalam semua hal termasuk hidup saya, itu semua ada dalam kendali Tuhan. Itu semua ada dalam kontrol Tuhan. Soal kapan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan waktu dengan baik, kenapa saya ke situ? Oke. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa Tuhan kasih telinga dua, mulut satu? Tapi jujur seringkali mulut jadi lebih banyak daripada telinga. Jadilah telinga seorang murid. Dengar apa pesan Tuhan, dengar apa pesan ilahi. Saya tertarik dengan apa yang sempat saya komunikasikan dengan Pak Andre, bagaimana mereka punya visi yang luar biasa, yang mungkin bagi kita itu sudah gak terlalu menarik, ya. Tapi itu sebenarnya yang penting. Biarlah nanti beliau yang menyampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar ini mengacu pada sikap aktif dalam mendengarkan firman Tuhan. Jadi bukan pasif, tetapi mendengar itu adalah sikap yang aktif, amin, dalam kita mendengar firman. Baru kemudian
Bagian yang ketiga, menuruti. Amin. Saya ingin ulang, kita baca Wahyu 1 ayat yang ketiga. Jangan-jangan Bapak Ibu sudah lupa. 2, ya, berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Koma, situ dulu. Membacakan, mendengarkan kata-kata nubuat. Jadi kitab Wahyu ini isinya nubuat yang beberapa sudah digenapi dan pasti akan digenapi. Yang belum digenapi pasti akan digenapi. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata menuruti ya, itu artinya memelihara, melakukan atau menjaga firman Allah. Sekali lagi, dalam bahasa aslinya kata menuruti itu artinya memelihara, melakukan, menjaga firman Allah. Apa? Kata menuruti? Memelihara, melakukan, dan menjaga. Itu berarti ada potensi bahwa firman itu dapat diambil atau dicuri. Benar nggak? Karena itu harus dipelihara, harus dijaga. Kalau di dalam kitab Kidung Agung, kalau saya tidak salah di sana dikatakan itu kitab yang termeterai. Di Wahyu juga ada. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi di awal, jangan-jangan kita hanya sampai dibaca, dengar, tapi tidak mengerti. Itulah sebabnya di dalam gereja masih ada yang satu nggak senang yang lain, yang satu benci dengan yang lain. Tidak maksimal melakukan firman. Ya. Yang satu iri dengan yang satu. Yang satu menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Ada juga yang nggak menghargai hamba Tuhan. Mau ketemu mata baik, kayak nggak kenal saudara. Nyaman. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dalam hidup kita telah dibentuk oleh firman, dan firman itu bukan hanya dibacakan, didengar, tetapi firman itu dipelihara, firman itu dilakukan, dan firman itu dijaga. Dalam konteks itu, sekali lagi dalam konteks itu, maka apapun yang Bapak Ibu dan saya hadapi dalam hidup ini, kita tidak mungkin goyah. Amin. Kenapa? Karena firman Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata memelihara, melakukan, menjaga firman ini menunjukkan
bahwa memahami kitab Wahyu bukan hanya soal intelektual, tetapi juga ketaatan. Amen. Memelihara, melakukan, menjaga firman bukan hanya sebuah pengetahuan belaka, tetapi adalah sebuah ketaatan kita melakukan firman. Amen. 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 Dan sekali lagi Bapak Ibu, dalam situasi apapun, saya ingin penekanan ini, dalam situasi apapun, dalam pengaruh apapun juga, dia tidak goyah, Amen. tetapi dia tetap teguh, Amen. kokoh, ya, teristimewa, setia sampai akhir. Haleluya. Ya. Sekarang kita susah menemukan orang-orang yang setia. Ada banyak orang terpengaruh, ya, karena hal-hal duniawi yang memang itu mungkin menjadi motivasi mereka, dan tergoyah, dirayu, sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Ya, kita lihat orang-orang yang ternama, terpengaruh. Beberapa waktu yang lalu kita dipertontonkan, tetapi saya bersyukur. Ya. Bagi kita yang memelihara, bagi kita yang melakukan, bagi kita yang menjaga firman, apapun yang terjadi, sekali lagi bukan hanya soal intelektual saja, tetapi juga ketaatan kepada firman. Amen. Taat kepada firman. Amin. Amen. Puji Tuhan. Nah, terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus baca, dengar, turuti firman? Ini puncaknya, waktunya sudah dekat. Saya sudah katakan tadi sedikit, sebab waktunya sudah dekat. Waktu yang dipakai di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ketiga bagian akhir, itu menunjukkan saat yang ditentukan oleh Tuhan. Dalam bahasa aslinya, itu menunjukkan saat yang ditentukan oleh Tuhan, bukan sekedar waktu kronologis, atau tadi saya katakan waktu kronos, tetapi kairos. Nah, dan kata sudah dekat itu menekankan apa, saudara? Kalau sudah dekat, itu menekankan bahwa sudah sangat urgent sekali. Penting sekali. Sudah dekat menekankan urgent dari pewahyuan ini, dan mengingatkan gereja untuk hidup dalam kesiapan menghadapi kedatangan Tuhan. Amin. Waktunya sudah sangat urgent sekali. Itulah sebabnya pengkhotbah bilang begini, pasal 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masa, untuk segala sesuatu ada waktu. Dan waktu itu adalah momen penting. Di dalam waktu itu Bapak Ibu dan saya harus punya tujuan. Amin. Banyak orang yang hidup dalam waktu tapi nggak punya tujuan.
Tujuan Bapak Ibu itu apa? Untuk menanti Sang Raja Yesus, penentu semua waktu dalam kekekalan. Amin. Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan dalam tujuan hidup Bapak Ibu dan saya? Setia, enggak juga setia. Sungguh-sungguh apalagi? Enggak pula sungguh-sungguh. Tetapi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, sudah dekat, ya, menekankan bahwa sesuatu sangat urgent, sangat penting, ya. Dan apa yang dinubuatkan, ya, itu mengingatkan gereja untuk hidup dalam kesiapan. Amin. Amin. Sudah siap? Haleluya. Kalau nanti malam Tuhan panggil pulang, sudah siap? Jangan dulu. Ada waktunya. Tapi tidak ada ceritanya. Saya sudah katakan tadi, semua itu dalam pengaturan Tuhan. Semua itu dalam kendali Tuhan. Karena itu dalam kehidupan kita, waktu-waktu, momen-momen penting dalam kehidupan kita, keluarga, rumah tangga, pelayanan, dalam usaha dan pekerjaan kita, semua bisa kita cari. Tetapi ingat baik-baik, di dalam kronosnya kita, di dalam kronosnya kita ada kairosnya Tuhan. Amin. Tidak boleh dilupakan. Jangan asik gawe, lupa Tuhan. Tetapi sambil Bapak Ibu bekerja, berusaha, karir, bisnis, pendidikan, apapun itu waktu yang diatur oleh jam, bulan, tahun, kronologis. Waktu yang linier dengan segala sesuatu. Tetapi ingat, dalam semua waktu itu ada kronos, kairos, ada kairos, waktu Tuhan. Amin. Ada pujian bilang begini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar enggak? Benar enggak? Walau kadang memang tidak mudah dimengerti. Waktu Tuhan itu ketika tiba waktu Tuhan, kadang kita yang alami waktu itu nggak paham, nggak ngerti. Padahal itulah waktu yang terbaik. Amin. Saya pada bulan 2 yang lalu, waduh, sudah benar-benar ada sesuatu yang saya inginkan dan sudah benar-benar saya pakai waktu saya itu, pikiran saya itu, analisa saya itu, pokoknya harus dapat. Bagaimanapun caranya, saya harus dapat. Tetapi kemudian saya sadar, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membacakan satu kata tentang waktu yang disampaikan oleh John Stott. Dia katakan bahwa firman Allah bukan untuk didengar saja, tetapi untuk dihidupi. Sukacita Kristen lahir dari kehidupan yang taat. Sokrates, filsuf Yunani klasik yang hidup pada abad ke-5, dia berkata, jangan buang waktumu menginginkan hidup orang lain. Bangunlah hidupmu sendiri dengan kebajikan.
Jadi jangan ingin waktu orang lain. Saya harus sama. Karena dia punya mobil mewah, dia punya rumah mewah, saya pokoknya harus. Ya, soal Tuhan nanti, ya. Tuhan dari 1 pindah ke nomor 3. Pekerjaan, bisnis itu nomor 1, 3. Sekali lagi, ya, Sokrates dia katakan bahwa jangan menginginkan waktu orang lain, tetapi pakailah waktumu untuk hidup dalam kebajikan. Haleluya. Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, sekali lagi, dan ini saya selalu nyanyikan, hampir setiap hari saya nyanyikan. Setiap jam ya Tuhan, musik, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Saya tutup dengan satu ayat dalam Efesus, ayat yang sudah sangat familiar. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 atau ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, pergunakanlah waktu. Karena apa? Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jangan tergoda, pemuda, pemudi, jangan tergoda dengan yang namanya Ali. Cari yang namanya Stefanus.